Ini adalah Harris Sultan. Pemerintah Inggris mengingatkan agar berpikir dulu sebelum memposting, oke? Dan berdasarkan logika itu, mereka telah menjadi negara dengan penangkapan terbanyak karena komentar daring. Inggris Raya telah menangkap 2 kali lebih banyak daripada pemerintah Belarusia, yaitu 12.183 orang. Lihat siapa yang ada di urutan ketiga, Jerman, benteng lain dari demokrasi liberal barat, dan lihat Tiongkok sebenarnya berada di bawah Jerman, Inggris Raya, dan Rusia. Putin yang jahat, saya sama sekali tidak suka Putin, omong-omong. Putin, Turki juga. Jadi, kamu paham maksudnya? Ya, jadi Keir Starmer baru saja memposting ini. Lihatlah ini. Saya sangat senang bahwa Allah Abd al-Fattah telah kembali ke Inggris dan telah bersatu kembali dengan orang-orang yang dicintainya, yang pasti merasakan kelegaan yang mendalam. Saya ingin menghormati keluarga Allah dan semua yang telah berjuang untuk momen ini. Kasus Allah telah menjadi prioritas utama bagi pemerintahan saya sejak kami menjabat. Saya berterima kasih kepada Presiden Sisi atas keputusannya untuk memberikan pengampunan. Oke, apakah kamu ingin tahu siapa Allah Abd al-Fattah itu? Inilah dia. Zionis yang terhormat, tolong jangan pernah berbicara kepada saya. Saya adalah orang yang kejam yang menganjurkan pembunuhan semua Zionis, termasuk warga sipil. Jadi, enyahlah. Dia juga berkata begitu. Bisakah kita kembali membunuh Zionis? Tolong? Mereka tampaknya lebih kejam ketika kita tetap pada non-kekerasan. Selain itu, katanya. Juga, kenapa? Dari waktu ke waktu, saya mengingatkan orang-orang bahwa saya bersuka cita ketika tentara Amerika Serikat terbunuh dan mendukung pembunuhan Zionis, bahkan warga sipil mereka. Dia juga berkata, mahasiswa PhD internasional yang terhormat, omong-omong, saya seorang rasis. Saya tidak suka orang kulit putih, jadi pergi sana. Selain itu, al-Fattah juga berkata, sekali lagi membuktikan bahwa kemanusiaan tidak akan ditebus sampai kita melakukan genosida terhadap semua orang kulit putih. Dan dalam tanda kurung, dia berkata, beberapa teman terbaik saya adalah orang kulit putih. Orang seperti apa dia ini? Jadi, karena dia sangat gila, dia ditangkap oleh pemerintah Mesir dan dia dipenjara selama 10 tahun dan dia dilupakan. Dia bajingan, saya tidak peduli, Mesir, urus saja bajinganmu itu. Tapi keluarganya ada di Inggris dan keluarganya tidak mau tinggal bersamanya, jadi dia keluar pada bulan September tahun ini atau tahun sebelumnya. Saya tidak tahu, itu detail yang tidak relevan, tapi dia dilarang kembali ke Inggris. Keluarganya Muslim, ada putra kecil, istri, dan ibu. Mereka tidak mau pergi dan tinggal bersama anak mereka di Mesir. Begitulah besarnya keinginan mereka untuk tinggal di Inggris. Tapi di saat yang sama, mereka sangat membenci Inggris, sampai ingin melakukan genosida terhadap semua orang kulit putih. Saya tidak mengerti apa yang saya lewatkan. Saya sering memikirkannya dan mencoba memahami pola pikir mereka. Dan saya bahkan berasal dari budaya itu, bukan budaya Mesir, tapi kamu tahu, budaya Muslim cukup mirip. Saya tidak mengerti, saya tidak bisa memahaminya. Saya masih memahami pola pikir Islamis. Orang-orang gagal ini karena mereka adalah kegagalan, mereka marah, mereka pahit, karena mereka belum mampu menaklukkan dunia sesuai dengan tatanan dunia mereka. Ini adalah Barat. Hidup Amerika Serikat, Amerika Serikat, Amerika Serikat. Mereka membenci Amerika Serikat dan Barat karena tatanan dunia Amerika yang menguasai dunia. Itulah yang terjadi ketika Anda kalah perang, maka Anda tidak bisa menentukan bagaimana dunia dijalankan. Saya paham pola pikir mereka, marah, frustrasi, ini bukan dunia mereka, mereka merasa terhina, nasib buruk. Tapi yang tidak saya mengerti adalah pola pikir politisi Barat kiri seperti Kiastama. Dia ingin membunuhmu dan seluruh keluargamu, dia ingin melakukan genosida terhadapmu, dan kamu masih membelanya. Kenapa? 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 Apa kamu sudah melihat seruan dari tokoh terkenal seperti Piers Morgan yang mengatakan itu? Oh, jadi bagaimana jika Inggris menjadi negara dengan minoritas kulit putih? Jadi hanya 36% penduduk London berkulit putih dalam 40 tahun terakhir. Tapi Inggris sekitar 70% kulit putih. Inggris. Ya, Oke, itu tahun 1945. oke, jadi kita sudah berkembang.
Kalian sedang menuju menjadi minoritas di negara ini, tapi tak ada yang berani mengatakannya. Saya rasa kamu bisa ditangkap jika mengatakannya di sini. Ini supremasi kulit putih, populasi pribumi di negara ini. Ini fakta statistik bahwa saya pikir pada 2100 kita akan jadi minoritas. Negara kulit putih 2063. Sampai hari ini. Ya, Saya sudah membaca sedikit belakangan ini. tapi ini adalah angka yang dinamis, jadi mereka berubah. Ini pertanyaan saya untukmu. Jadi apa? Tidak ada budaya lain yang disuruh menerima kepunahan mereka. Tidak ada budaya lain, hanya budaya kulit putih saja. Setelah mereka dipukuli, mereka dihina, budaya mereka diambil, masyarakat mereka dilucuti dari nilai-nilai mereka. Kini mereka menuju kepunahan dan diminta menerima nasib itu. Kerajaan Inggris, sebuah negara yang telah ada selama 2000 tahun, seharusnya hanya berkata, nasib buruk. Tower Hamlet milik orang Bengali, sebagian London milik Muslim, sebagian Bradford, Manchester, dan Birmingham. Muslim Lamrock. Terima saja, kamu tak boleh berkomentar. Kamu rasis, sangat menyedihkan, kata rasis ini. Ada hal lain yang tidak saya mengerti. Bagaimana bisa orang lebih takut dengan kata rasis daripada kata pemerkosa? Seolah-olah saya tidak akan membicarakan para pemerkosa karena tuduhan rasis jauh lebih buruk. Saya tidak bisa hidup dengan label rasis. Jadi, jika ada orang-orang yang memperkosa, menjarah, membunuh, menikam, dan mencoba mengambil alih masyarakat, saya tidak boleh membicarakan hal ini. Bagi saya, disebut rasis itu seperti akhir dunia. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Menurut saya ini bukan soal ras, melainkan budaya. Saya pernah katakan sebelumnya, ras hanyalah fenotipe yang paling tampak. Itulah kenapa kita mengaitkan perilaku seseorang dengan ras mereka. Tapi sebenarnya, budayalah yang membuat mereka berperilaku dengan cara tertentu. Salah satu contoh terbaik yang selalu saya berikan. Orang India Inggris berpenghasilan dan membayar pajak per kapita tertinggi, melebihi orang kulit putih. Sebaliknya, orang Pakistan dan Bengali menempati posisi terendah, di bawah orang kulit hitam. Kenapa? Secara etnis, orang India dan Pakistan cukup mirip, kan? Saya orang Punjab dan di India juga ada Punjab, jadi secara etnis bisa dibilang saya punya etnis yang secara historis adalah India. Tapi karena pembagian anak benua India, saya jatuh di sisi Pakistan. Jadi secara etnis, kita adalah orang yang sama karena ada perbedaan budaya yang besar di India. Di India, mereka ingin anak-anak mereka belajar, bekerja keras, dan menghasilkan uang. Sementara itu, Muslim disebut mengambil alih, punya lebih banyak anak, dan mengandalkan bantuan sosial. Itu argumen budaya. Itulah alasan mengapa orang-orang dari etnis yang sama berada di puncak. Dan mereka melakukan hal yang sama di Amerika dan di Australia. Tapi orang-orang yang mirip justru ada di ujung spektrum yang lain hanya karena mereka punya budaya yang berbeda. Jadi bukan ras yang jadi masalah di sini, tapi selalu soal budaya. Tapi seperti yang saya bilang, karena ras adalah fenotipe yang paling terlihat, itulah sebabnya kita mengaitkan perilaku orang dengan ras mereka. Saya rasa Nigel Farage juga pernah membicarakan hal ini. Mari saya tunjukkan apa yang dikatakan oleh Nigel Farage. Pemerintah ini semakin buruk saja. Tidak ada penyebutan tentang tweet-tweet kekerasan ini di berita British Broadcasting Corporation juga. Nah, itu dia. Masih ada lagi mutiara kebijaksanaan dari orang ini. Saya menganggap membunuh penjajah, terutama Zionis, adalah tindakan heroik. Kita perlu membunuh lebih banyak dari mereka. Dia bahkan tidak berbicara dengan kata-kata halus, dia benar-benar menggunakan kata-kata kekerasan. F, itu terdengar seperti kamu butuh lebih banyak rasa takut. Penembakan acak terhadap pria kulit putih seharusnya sudah cukup meyakinkan mereka. Rasisme merenggut nyawa. Bagaimana ini bukan rasisme? Maksud saya, apa ini? Dan Perdana Menteri yang menyedihkan ini? Menurut saya, Anthony Albanese adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dan saya juga berpikir bahwa Keir Starmer adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Inggris. Jika kita mundur ke Sir Robert Walpole, saya rasa itu namanya. Kalian sudah punya sekitar 70 atau 80 Perdana Menteri sepanjang sejarah, bahkan lebih buruk dari Perdana Menteri yang kehilangan Amerika Serikat. Ini sangat buruk dan menyedihkan. Oh, masih ada lagi. Lihat ini, banyak sekali. Jadi, anjing dan monyet Inggris yang cerdas benar-benar berpikir teroris akan mengungkapkan rencana mereka di Twitter.
Inggris membodohi kami dan memberi kami tanah yang buruk. Lalu kami memanfaatkan orang Mesir Palacin untuk mengerjakan tanah itu dengan upah sangat rendah. Dia membenci pemerintah dan segala hal tentang Inggris. Tetap ingin tinggal di Inggris. Kembalikan hukum pengkhianatan. Dan lihat liputan dari British Broadcasting Corporation. Ya ampun, lihat ini. Biar saya tunjukkan pada Anda, penulis dan aktivis pro-demokrasi asal Inggris Mesir. Lihat bagaimana saya tersenyum untuk Anda. Saya tidak percaya ini orang yang sama yang memposting tweet yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda tadi. Allah Abdel Fattah tiba di Inggris setelah larangan bepergian dari otoritas Mesir dicabut. Cece memang menangkap ekstremis ini dan lihat siapa yang melindungi mereka. Itu Partai Konservatif, omong-omong. Partai Konservatif mempercepat kewarganegaraan Inggrisnya agar mereka bisa menuntut pemerintah Mesir untuk mengembalikannya ke Inggris. Lihat liputan British Broadcasting Corporation. Ini orangnya. Ini terjadi pada 23 September 2025, jadi mereka merahasiakannya untuk beberapa waktu. Ini orang yang ingin melakukan genosida terhadap orang kulit putih, itu kata-katanya sendiri, bukan kata saya. Lihat saja perlakuan polisi yang berbeda di Inggris. Jadi di sebelah kiri ada komedian Graham Linehan. Dia ditangkap oleh petugas bersenjata di Bandara London. Beberapa bulan setelah memposting komentar online tentang orang transgender, komentarnya sangat biasa saja. Alasannya hanya bercanda tentang orang trans. Hak abadi kita untuk mengejek ide-ide sekarang. Pria di sebelah kanan, seorang aktivis Inggris Mesir, ditangkap di Mesir pada tahun 2021 karena pandangannya yang sangat rasis. Kalau mau tahu seperti apa bom waktu, dia orangnya. Dia telah berbicara tentang melakukan genosida, melakukan kekerasan terhadap warga sipil biasa. Dia juga memuji serangan teroris sejelas-jelasnya. Dia tak menyaring ucapannya, bahkan pernah menyebut Zionisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan itu lebih ringan dari daftar perkataannya, dan dia juga mendukung kekerasan terhadap pria kulit putih. Pemerintah Inggris telah beberapa kali melobi Mesir untuk membebaskannya, dan dia kini kembali ke Inggris. Mereka berhasil. Lihat Kia ini. Starmer telah berupaya membebaskannya selama bertahun-tahun. Kejadian ini pada November 2022, jadi dia pasti sudah tahu dan pernah diberi pengarahan. Tapi dengarkan apa yang dia katakan. Ini benar-benar lucu sekali. Sungguh munafik, kalau kemunafikan punya wajah, inilah wajahnya. Bolehkah saya mulai dengan membahas kasus Allah Abdul Fattah seperti yang telah disebutkan Perdana Menteri adalah warga negara Inggris. Dipenjara karena kejahatan memposting di media sosial. Oh, dia dipenjara karena kejahatan memposting di media sosial. Oh, dasar brengsek, benar-benar di bawah dia. Aku mau tunjukkan statistik favoritku. Inggris Raya memimpin negara-negara lain dalam hal menangkap orang karena kejahatan memposting di media sosial. Yang dia katakan sebagai dosa besar dalam pidatonya tahun 2022 ketika dia berkuasa. Lihat ini, lihat ini. Inggris Raya telah menangkap 2 kali lebih banyak orang dibandingkan Belarus. Lihat, Jerman juga ada di sana, contoh lain dari demokrasi liberal yang bersinar. Tiongkok hanya 1.500. Siapa bilang Tiongkok adalah negara otoriter? Dan pernah dipenjara di Mesir selama hampir 9 tahun. Dia mogok makan 6 bulan terakhir. Dia belum meninggal. Sekarang, Perdana Menteri baru saja mengatakan bahwa dia membicarakannya dengan Presiden Sese. Bisakah dia memberitahu kami perkembangan dalam upaya membebaskan Allah? Ngomong-ngomong, Partai Konservatif yang mempercepat kewarganegaraan Inggrisnya, Partai Konservatif juga yang telah berusaha membebaskannya dari Mesir. Mereka saling meludahi, padahal seharusnya tidak. Dan, lebih dari itu, dia tidak hanya memposting dalam bahasa Inggris dengan tanpa malu, dia juga mempostingnya dalam bahasa Arab. Izinkan saya mengutip apa yang dia katakan. Jika tidak bisa membunuh petugas, cari sel teroris untuk membunuh anak mereka dan menyiksa ibu mereka. Orang ini benar-benar tidak waras, kata Drew.
Mesir memang tepat memenjarakan orang ini. Sisi adalah singa. Maaf Sisi. Pemerintah Barat dengan sikap sok suci pergi ke Mesir, Uni Emirat Arab atau Arab Saudi dan mencoba menguliahi mereka soal hak asasi manusia. Mereka lebih ahli dari kalian. Biarkan saja karena mereka mengenal orang-orang ini. Ini bukan sesuatu yang kontroversial. Ini bukan soal kiri versus kanan. Ini bukan perdebatan internal antara dua kebijakan yang berbeda. Ini adalah ancaman terhadap peradaban. Saya yakin kita perlu mengembalikan undang-undang pengkhianatan. Mengucapkan mati untuk Australia atau membakar bendera Australia bisa dipenjara 15 tahun dan pemilik kewarganegaraan ganda akan dideportasi. Kalau kamu tak suka negara ini, kami tak wajib menampungmu atau melakukannya. Jika kita tidak mengambil langkah-langkah ini sekarang, kita akan melihat peningkatan tajam ekstremisme sayap kanan. Itu pasti akan terjadi. Itulah yang sedang terjadi di Inggris. Inggris hampir mengalami perang saudara. Kalian, aku harus bicara soal hal serius, seperti membakar bendera Amerika. Sumpah demi Allah, itu indah tapi masih kurang. Kita harus membakar habis setiap sistem kapitalis dan imperialis yang ada. Kita harus membakar pemerintah Amerika Serikat alias global, organisasi teroris sampai benar-benar hancur. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang terburuk, paling kejam, jahat, dan menjijikkan memimpin kita, karena mereka akan terus membuat dunia menjadi mimpi buruk yang nyata bagi semua orang. Jadi silakan saja terus bakar bendera Amerika Serikat yang menjijikkan, berlumuran darah, genosida dan busuk itu yang diciptakan oleh para pemilik budak. Aku sama sekali tidak peduli. Pastikan kamu juga berperan membongkar sistem yang memungkinkan kekejaman di dunia. Terima kasih dan bebaskan Palestina. Matilah Amerika. Kembalikan hukum pengkhianatan. Aku paham, Amerika punya pandangan berbeda soal kebebasan berbicara, tapi kebebasan itu harus ada dalam sistem. Kebebasan berbicara tidak boleh diberikan kepada mereka yang ingin menggulingkan konstitusi atau pemerintah Amerika Serikat. Sama seperti mereka yang ingin menggulingkan konstitusi, pemerintah, atau status kenegaraan Australia. Kita tidak bisa memberikan mereka hak apapun, apalagi hak kebebasan berbicara, hak apapun, tidak ada hak yang bisa diberikan kepada kalian. Satu-satunya hak yang kalian miliki adalah diam dan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Itu satu-satunya hak yang perlu kita berikan kepada mereka. Jadi pemerintah kita memaksa kita untuk mengubah cara hidup kita, tapi tidak mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini, para Islamis dan ekstremis kiri. Saya pernah bilang, Jerman dulu terkenal dengan pasar Natal. Hampir tidak ada pasar Natal sekarang. Tahun ini, 2 serangan teroris sudah digagalkan, dan anak-anak yang hanya ingin makan es krim vanila terbunuh. Kecuali beberapa yang besar. Hampir tidak ada lagi pasar Natal yang tersisa di Jerman. Itu adalah dampak langsung terhadap gaya hidup orang Jerman. Mereka telah mengubahnya hingga tak dikenali, tapi kamu tetap diminta menerima multikulturalisme. Orang mendukung multikulturalisme sampai Islamis datang, generasi kedua dan ketiga lebih buruk. Seperti yang sudah saya tunjukkan tentang orang ini, orang Mesir ini, lihat dia, lihat racun yang mereka keluarkan, sesuatu harus berubah. Ini tidak bisa terus seperti ini, lihat provokasi-provokasi ini. Ini terjadi di Manchester. Charlie Beach menghadapi Muslim ini. Ada pasar Natal berlangsung dan Muslim ini memutar lagu Islami. Kenapa? Apa urusanmu? Kenapa memprovokasi orang? Mungkin itu tidak sopan, mungkin itu unjuk kekuatan. Baiklah, boleh saya mengatakan satu hal saja, satu pertanyaan, lalu saya akan diam. Kenapa kamu tidak menghormati Natal dengan memutar lantunan Islami? Kami hormati, tapi ini pasar Natal. Kota ini milikmu semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak membenci Muslim. Bagaimana saya bisa membenci kalian? Membenci orang Kristen. Mungkin kalian membenci orang Kristen. Jangan bilang begitu, tak perlu beritahu mereka. Saya tak membenci Muslim, tidak satu pun. Itu pengalihan. Saya tak peduli pendapat kalian. Kalian membenci orang Kristen. Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian memutar keras-keras bacaan Quran kalian yang bodoh di pasar Natal? Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah melihat saya pergi ke masjid, lalu memutar keras-keras lagu rohani Kristen atau lagu Kristen? Orang Kristen tidak melakukan itu. Dan saya seorang ateis, saya tidak percaya pada agama Kristen, tapi saya bisa melihat dengan jelas hal itu. Ini omong kosong. Kenapa? Di Inggris,
Pengkhotbah Kristen ditangkap di jalan, tapi Muslim tidak diperlakukan sama. Lihat wanita Muslim ini. Tidak pantas berada di sini. Apakah saya pernah bilang bahwa saya pantas di sini? Itulah sebabnya saya merusak dan mengganggu sebanyak yang saya bisa. Dan memanfaatkan properti kalian. Semua properti yang bisa kalian miliki di sini seperti furnitur Swedia, saya manfaatkan semaksimal mungkin. Saya manfaatkan semaksimal mungkin. Dan kalian bahkan tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Oh, Astaga, biar saya bacakan untuk kalian. Dengan mengatakan, saya tidak pantas di sini, saya belum bilang saya pantas di sini. Itulah kenapa saya menghancurkan dan mengambil begitu banyak. Saya bisa dan mengumpulkan semua uang pajak kalian, semua tunjangan yang bisa didapatkan di Swedia. Saya manfaatkan semaksimal mungkin, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah penipuan kesejahteraan besar-besaran di mana-mana, di setiap negara. Kalian lihat saja, saya sudah melihatnya di sini di Australia, orang-orang Afghanistan, Pakistan, begitu banyak orang. Uang pajak kita diambil dari kita supaya pertama-tama mensubsidi gaya hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka akan menggantikan kita. Apapun yang ingin saya lakukan, saya pasang di AirTask. Misalnya, saya malas merakit trampolin sendiri, jadi saya pasang di AirTask. AirTask mirip, Craigslist dan banyak orang India merespons, menawarkan jasa seharga 100 bahkan 75. Saya tahu itu pekerjaan 3 jam, 4 jam, dan semua tukang kulit putih. Mereka meminta 400 atau 500. Sebenarnya saya memilih yang 500, tapi kenapa ada orang yang memilih yang 500 kalau kamu bisa dapat yang 100 atau 150? Kenapa? Jadi inilah yang mereka lakukan. Mereka pertama-tama membanjiri pasar dengan tenaga kerja murah. Mereka merusak gaya hidup mereka sendiri. Lalu mereka bilang, oh, orang kulit putih tidak mau melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Saya melihat bagaimana pekerjaan diambil alih karena pemerintah Australia telah membanjiri pasar tenaga kerja Australia dengan tenaga kerja murah dari negara dunia ketiga. Kenapa? Saya benar-benar tidak mengerti kenapa para pekerja tradisional ini gulung tikar.